Halo Sobat Bios, bertemu lagi bersama saya dari Bios 44. Saat ini saya sedang berada di laboratorium percontohan untuk produk Bios 44. Dari Bios 44, kami memiliki beberapa produk. Di antaranya yang pertama ada Bioscare untuk hewan, kemudian Biosgrow untuk pertumbuhan tanaman, dan PHNet sebagai mineral alami. Lalu ke Bioszap sebagai fungisida dan pestisida nabati, kemudian BiosDC sebagai pembedah tanah, kemudian di sini ada Biosgrow dan Bioscare Spray, lalu ada yang terakhir itu Bioscreen. Salah satu produk unggulan kami yaitu adalah PHNet, di mana PHNet ini fungsinya sebagai mineral organik, yang mana PHNet ini dapat meningkatkan pH atau merubah pH tanah baik air yang tadinya asam menjadi pH netral. Kemudian selain berfungsi untuk menetralkan pH air dan tanah, PHNet juga berfungsi untuk meluruhkan atau menghilangkan salah satunya yaitu adalah karat pada daun. Nah, selain itu juga apabila terdapat tanah yang ataupun air yang mengandung zat asam tinggi, salah satunya air yang mengandung asam, biasanya pada atas atau permukaan air itu terdapat seperti minyak yang menandakan bahwasanya air tersebut itu kandungannya sangat asam. Kemudian apabila air tersebut dites, maka pH-nya adalah 2-3 bahkan di bawah itu. Nah, PHNet ini berbentuk serbuk dan dapat dilarutkan dengan air. Kemudian PHNet ini dapat larut di dalam air dengan sempurna dan mudah diserap oleh tanaman maupun tanah. Jadi untuk percobaan penggunaan PHNet ini, kita akan coba pada air yang tercemar dengan pH rendah. Kita menggunakan Bios PHNet. Kita punya sampel air di samping kita ini seperti air tercemar. Kita juga punya alat tes pH. Ya, ini kita nyalakan. Kita cek pH-nya. Bisa dilihat di sini pH-nya sangat rendah. Itu berkisar antara 2,44. Nah, ya, kemudian kita pause dulu, kita matikan alat ini. Kemudian kita pakai Bios PHNet. Nah, kita ambil cukup sedikit saja. Kita ambil Bios PHNet, bentuknya serbuk bisa dilihat. Nah, kita ambil cukup 1 jumput saja. Kita ambil sebegini, kita berikan ke air tersebut. Kemudian kita kocok. Nah, karena ini airnya cukup tercemar, ya, maka bisa kita tambahkan lagi karena pH-nya sangat asam. Kita ambil segini saja. Nah, kita masukkan. Nah, bisa dilihat perlahan pasti Bios PHNet ini langsung merubah warna, ya. Ini akan lama-kelamaan akan menjadi warna bening karena ini kita harus mengocoknya lebih lama. Kemudian, nah, bisa dilihat ya, warnanya berubah drastis. Yang tadinya warnanya coklat, ini menjadi lebih kekuningan. Nah, tetapi kalau misalkan masih terjadi seperti ini, kita bisa tambahkan lagi karena tadi konsentrasinya atau zatnya sangat asam. Kita coba lagi. Tadi sudah kita coba 2 jumput ya. Sekarang 3 jumput. Ini yang ketiga. Kita lihat. Perbandingannya. Menjadi warnanya bening. Karena tadi pH-nya sangat asam, yaitu berkisar antara 2,44. Nah, sekarang kita cek ya. Setelah bening begini, ya, kita cek pH-nya di berapa. Menyalakan alatnya dulu, ya. Kita cek pH-nya. Wow, ini pH saat ini ya. pH-nya sudah bisa mencapai 9. Ini pH saat ini langsung ya. Nah, kalau misalkan di tanah maupun di air, itu akan sangat cepat sekali berprosesnya. Maka dari itu, PHNet ini digunakan dalam jumlah atau dosis yang sangat kecil sekali. Karat daun sendiri bisa dilihat di mana permukaan daun itu berwarna coklat kemerahan seperti warna karat.
Nah, karat daun ini biasanya menyerang pada bagian permukaan daun, tetapi tidak menyerang pada belakang daun. Bisa kita lihat bagian belakang daunnya itu tidak ada karat seperti pada permukaan daun, seperti pada video ini. Karat daun ini dapat menghambat proses fotosintesis, sehingga karena proses fotosintesisnya terhambat, maka dapat menurunkan produktivitas pada tanaman, terutama tanaman perkebunan. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dan kita akan lihat bahwasanya yang merah-merah ini bukan berdebu ya. Jadi caranya saya ambil sebuah tisu ya, ini masih bersih. Kita coba celupkan ke air. Air ini air biasa. Nah, kemudian ini kita gosok. Nah, kita gosok. Ini saya udah gosok nih keras. Nah, hilang tidak? Tidak. Yang nempel di sini hanya berupa kotorannya saja. Tetapi pada daun tidak hilang. Seperti ini. Bisa dilihat. Tidak hilang. Nah, kemudian, nah ini kita kasih BIOS pH-NET. Kita coba dengan menghilangkan menggunakan pH-NET. Ini kita kasih sedikit contohnya ya. Nah, ini kita bisa pakai air contohnya. Nah, ini kemudian kita gosok bagian yang terkena karat daun. Nah, kalau karat daun itu dia apabila digosok begini yang menempel pada tangan kita. Nih, seperti ini warnanya. Nah, inilah karat daun yang sudah kita bersihkan dari daun. Nah, ini salah satu contoh kita membersihkan karat daun pada daun tanaman rambutan. Nah, kemudian kita coba sekarang kita elap ya pakai tisu. Kita elap. Nah, terlihat bedanya. Seperti apa? Jelas beda bukan? Ini merupakan salah satu bukti bahwa pH-NET juga dapat menghilangkan karat daun. Tetapi pada saat pengaplikasiannya, pH-NET ini kita larutkan ke dalam air, kemudian kita semprotkan pada tanaman yang terserang karat daun. Lambat laun, karat daun akan memudar. Selain itu, pada tanaman lain maupun pada tanaman sehat, karat daun tidak akan menguat. Baik, barusan kita telah menyaksikan pembuktian dan percobaan penggunaan BIOS pH-NET pada air maupun pada tanaman. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan biasanya, bagaimana dengan dosisnya dan harganya? Nah, untuk penggunaan pH-NET ini sendiri biasanya digunakan dalam jumlah 3,5 kilo hingga 5 kilo untuk 1 hektar. Dibandingkan dengan kapur dolomit atau kapur pertanian, biasanya menggunakan dosis 1,5 ton hingga 2 ton untuk menetralkan pH tanah maupun air dengan luasan 1 hektar. Nah, kemudian bagaimana dengan harganya? Untuk harga dolomit biasanya untuk 1,5 ton hingga 2 ton membutuhkan biaya 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Tapi untuk pH-NET ini tersendiri harga kami yaitu adalah 75.000 hingga 100.000 per 1 kilonya. Berarti kita ambil 100.000 per kilo, harga paling mahal untuk di daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Kemudian kita kalikan tadi kebutuhan paling besar itu 5 kilo, berarti hanya membutuhkan sekitar 500.000. Nah, harga tersebut berbanding terbalik dengan penggunaan dolomit, yang mana pH-NET ini digunakan sangat efisien dan dengan jumlah yang sangat sedikit tentunya. Baik Sobat BIOS, dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan BIOS pH-NET ini, Sobat BIOS dapat klik link pada video atau dapat menghubungi hotline BIOS yang tertera pada video. Baik, itu saja dari kami. Salam Sobat BIOS. Terima kasih.